Hai guys, ketemu lagi kita di channel ini di rubrik Hotspot dan sebagaimana biasa Hotspot selalu menghadirkan tamu-tamu narasumber yang luar biasa. Dan kalau kita lihat beberapa hotspot sebelumnya, salah satu narasumber yang kayaknya memang menarik perhatian lu semua adalah Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI 2015-2017. Nah, karena kayaknya lu masih kangen, gue akan ngobrol lagi sama Pak Gatot ya. Kita sapa dulu ya. Pak Gatot, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Karena sekarang ini kayaknya kesehatan ini mahal banget Pak ya. Ya, itu yang harus benar-benar kita Betul. jaga dan kita perhatikan. Pak Gatot biasanya jaganya gimana Pak? Olahraga apa gimana Pak? Olahraga, kemudian makan tidak mewah, tapi bergizi, tidak berlebihan tapi cukup. Oke. Istirahat yang saya yang kurang gitu aja. Oke, baik. Pak, ini langsung to the point Pak. Ya. Kemarin kan sekitar 600.000 viewers Pak. Itu yang di kanal utama kita aja. Ini belum lagi kanal-kanal yang lain, belum lagi yang di berita. Kayak kaget juga karena interview kita ternyata ditayangkan juga di banyak TV dan yang lain-lain Pak. Nah itu pertanyaannya rata-rata Pak, kenapa Pak Gatot tetap merahasiakan orang yang menurut Bapak mengajak Bapak untuk join mengambil alih Partai Demokrat? Saya merahasiakan namanya saja, karena beliaunya minta untuk dirahasiakan. Oke. Tapi clue-cluenya saya kasihkan. Oke. Ya kan? Beliau pernah ketemu dengan Pak Muldoko. Oke. Ya kan? Sebelum Betul. di KLB beliau ada di Sibulangit ya. Iya. Ada di sana. Beliau hadir ya. Hadir situ menggunakan seragam Demokrat juga kira-kira. Oke. Tetapi bagaimanapun juga karena itu komitmen saya. Oke. Mau dibilang saya apa kayak saya harus berkomitmen, satu kali komitmen harus saya sampaikan. Kalau tidak, saya tidak percaya lagi kan gitu. Betul. Karena begini Pak, tadi terkait dengan itu kan beberapa tokoh KLB Sibulangit Pak, Johnny Allen, Maxo Pakua itu kemudian mendinai katanya nih kayaknya Bapak yang mengada-ngada nih Pak katanya. Saya bilang mau bilang apapun juga saya terima saja dengan senang hati kan. Yang penting jangan sampai komitmen saya itu akan menjadi pengkhianatan terhadap orang yang saya janjikan. Itu saja. Mau dibilang apa terserah aja karena yang saya sampaikan waktu itu kan belum terjadi, iya kan? Dan tidak ada tendensi apa-apa. Betul. Dan saya tidak dipercaya atau tidak, terserah aja saya percaya. Betul. Tapi enteng-enteng saja gitu. Ternyata nggak lama setelah dialog kita itu kan itu hari Jumat Pak, 5 Maret Pak ya. Ternyata nggak lama setelah itu benar-benar terpilih ya Pak Muldoko. Dan itu kan kita nggak ada rencana. Betul. Makanya kayak saya protes kan, saya pakaian begini. Pak, akhirnya terpilih ya Pak. Ada terpilih dan kemudian heboh nih Pak satu negara gitu. Kalau Bapak ngelihatnya gimana? Tanggapan Bapak atas kondisi atas Sibulangit dulu deh Pak. Begini, agak panjang nih saya ceritakan ya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak masyarakat luas, para prajurit TNI dan para purnawirawan TNI serta keluarganya semuanya untuk menilai ini dengan jernih. Gitu. Mengapa? Bahwa bagi prajurit masalah moral bukan sekedar ajaran tentang baik dan buruk. Ya, lagi bukan ajaran baik dan buruk. Lebih dari itu adalah kondisi moral prajurit terkait erat dengan kondisi mental yang membuat prajurit tetap berani, tetap bersemangat, terhadap motivasi, sungguh-sungguh, pantang menyerah, tabah sabar dalam melaksanakan tugas pokoknya apapun yang dihadapi, rintangan apapun yang dihadapi. Itulah yang dikatakan moral. Nah, untuk itu, untuk membentuk moral, menjaga dan memelihara moral, maka ada upaya-upaya. Ya, upaya-upaya yaitu tentang masalah kepemimpinan. Ya kan? Yel-yel, bahkan hadiah hukuman juga sama, ya kan? Doa, kemudian lagu-lagu. Nah, dalam hari ini ada satu lagu yang oleh para lulusan Akademi TNI, baik darat, laut, udara, itu puluhan tahun tidak akan hilang. Ya, yang benar-benar melekat dalam jiwa masing-masing, karena itulah modal untuk berjuang. Mungkin saya coba untuk menyanyikan lagu ini ya. Jadi gini, biar badan hancur lebur, kita akan bertempur
membela keadilan suci, kebenaran murni, di bawah warna panji, kita akan berbakti, mengorbankan jiwa dan raga, membela Ibu Pertiwi. Demi Allah Maha Esa, kami nan bersumpah setia membela nusa dan bangsa tanah tumpah darah. Nah, Merinding ini loh Pak aku Pak. ya, ini semuanya Merinding loh Pak. kalau bukan di depan Bang Arief, mungkin saya udah tetes air mata ini. Oke. Ya, karena ini puluhan tahun Pak ya, Bapak nyanyikan ya. 40 tahun yang lalu saya mendapatkan ini ya di Akademi Militer. Dan orang yang lebih dari saya juga pasti masih itu ingat. Semua prajurit TNI pasti lulusan Akademi TNI. Ya, itu pasti menyanyikan lagu. Iya, karena dengan demikian kita rela korbankan jiwa raga atas untuk kebenaran suci dan keadilan, kemudian untuk merah putih. Itu nggak ada yang ditakutin lah istilahnya, nggak ada yang ditakutin. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah sangat penting untuk menjaga moral prajurit, baik dalam situasi perang maupun damai. Oke. Nah, lalu apa hubungannya dengan situasi yang saat ini sedang terjadi yang sampaikan tadi kan? Ada mantan prajurit yang kebetulan mantan Panglima TNI yang mendapat sorotan publik yang luas, baik dari dalam maupun dari luar negeri kan gitu. Karena tindakannya yang dianggap melanggar moral dan etika. Nah ini, saya ingatkan bahwa dengan niat untuk tetap menjaga moral dan kehormatan prajurit TNI, saya sungguh ingin membuat garis batas yang tegas dalam hal ini. Ya, saya ingin membuat garis batas yang tegas dalam hal ini, ya kan? Yang pada awalnya, Bung Arief kan tahu, saya ditanya waktu itu kan saya tidak jawab. Betul. Sebenarnya bukannya apa-apa, sebenarnya hanya karena hampir saya tidak percaya bahwa akan kejadian. Dan beliau mau. Oh, oke. Logika berpikir saya. Jadi Bapak sempat tetap berprasangka baik bahwa Pak Muldoko tidak makanya saya tidak jawab itu. Oke. Ya kan? Saya sama kayak tidak berluka. Bertindak seperti itu gitu loh. Iya. Mengapa? Karena beliau adalah senior saya. Di Akademi Militer. Berarti beliau juga ikut membentuk saya. Tangan-tangan beliau. Karena setiap senior itu punya andil, Pak. Punya andil terhadap juniornya gitu. Kemudian beliau juga peraih anima kaya saya yang terbaik. Itu 81 Pak. Iya 81. Dan saya pernah menjadi anak buahnya. Pada saat beliau kasat, saya anak buahnya. Pada Panglima TNI, saya kasat anak buahnya juga. Betul. Kan gitu. Nah, dengan seluruh atribut yang melekat pada beliau, hingga benar-benar saat mantan Panglima tersebut ikut dalam tanda kutip KLB dan menerima didaulat sebagai ketua umum, sangat susah bagi saya untuk menduga bahwa yang bersangkutan akan melakukan tindakan sebagaimana telah kita saksikan bersama pada tanggal 5 Maret 2021 di Sibolangit. Gitu. Ya, sekali lagi saya tidak ingin masuk mencampuri sisi politik dari KLB tersebut. Sebagaimana pernah saya sampaikan pada waktu lalu kan. Tapi pada kesempatan ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang beliau lakukan sama sekali tidak mencerminkan kualitas etika, moral, dan kehormatan yang dimiliki seorang prajurit. Apa yang dilakukan bukan representasi dari kualitas etika, moral, dan kehormatan prajurit TNI. Ingat ini, bukan representasi. Kekhususan aja beliau. Ini penting, gitu loh. Ini penting, ya. Karena kalau tidak, bagaimana etika, moral, dan kehormatan prajurit selama ini? Mereka berjuang tanpa apapun juga.
mengorbankan nyawa. Biasa itu saudara prajurit. Mengapa ini penting saya sampaikan? Yang utama adalah saya mencegah terjadinya karena nilai estetik rusak susu sebelanga. Gitu. Karena adanya perilaku vulgar dan terbuka yang melewati batas etika, moral, dan kehormatan yang dilakukan mantan prajurit TNI. Ya kan? Semua atau prajurit dan purnawirawan TNI dianggap memiliki karakter dan perilaku yang melewati batas. Itu jangan sampai kondisi moral prajurit TNI menjadi terdegradasi karena tindakan seorang mantan Panglima TNI. Ini suatu hal yang benar-benar sangat penting sekali, perlu saya sampaikan. Dan inilah yang tidak boleh terjadi, ya. Tidak boleh terjadi. Prajurit TNI harus dijaga terus kondisi moral. Karena keuntungan, saya ulangi, karena keunggulan moral inilah yang selama ini mendukung tegak kokohnya TNI di berbagai medan tugas. Walaupun keterbatasan alutsista dan juga anggaran. Tapi keunggulan moral inilah yang mendukung terus suksesnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab TNI baik di dalam dan di luar negeri. Ini saya sampaikan, Bung Arief, karena saya orang yang sangat menghormati, mencintai demokrasi dan keadilan yang dimana kita lihat telah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita dengan susah payah. Yang sekarang kondisi demokrasi ini dan keadilan ini sedang tercoreng. Gitu. Ini yang sangat benar-benar menjadi perhatian dan prihatin bagi saya. Nah, Pak, ini terkait tadi, Bapak mengatakan Bapak punya punya penghargaan tinggi pada demokrasi, punya penghormatan tinggi, Pak, pada demokrasi. Nah, ini orang melihat kasus pengambil alihan Partai Demokrat ini, Pak. Ini juga menjadi catatan negatif, Pak, ya, dalam demokrasi kita. Bahkan dikait-kaitkan lebih jauh, ini adalah upaya untuk konsolidasi kekuasaan, Pak. Kita tahu kan kalau di parlemen itu sekarang oposisi sangat lemah, kemudian pemerintah tidak ada yang mengontrol. Akhirnya tinggal 2 partai oposisi, yang satu pun kemudian diambil alih. Dan kita dengar, Pak, bahkan belum disahkan pun pengurus Demokrat versi KLB sudah menyatakan mendukung pemerintah, gitu, Pak, ya. Sehingga sekarang tinggal 1 ini oposisi. Nah, Pak Gatot melihat sesuram apa ini, Pak, perjalanan kita ke depan pasca KLB kemarin, Pak? Jadi kondisi seperti ini adalah saya tidak menyampaikan dulu kondisinya bagaimana, karena pemerintah belum mengambil sikap apa juga kan. Betul. Gitu. Tapi suatu pertauran yang besar, ya, apabila ini dilegalisir oleh Menkumham, akhirnya semua partai akan berpikir bahwa nanti partai saya pun akan diambil. Kan gitu. Terus untuk apa bikin partai baru? Kan gitu. Mendingan kita nunggu aja. Ntar gue punya kesempatan ngambil aja partai orang yang udah besar. Prosesnya apapun juga secepat-cepatnya. Yang penting nanti Menkumham melegalisir, selesai ini. Lalu saya tanya, demokrasi macam apa ini? Kan gitu. Demokrasi macam apa ini? Mau jadi apa bangsa ini? Kan gitu. Karena sebenarnya yang diambil ini kan suara konstituen yang diambil. Iya, betul. Kan gitu. Dirampas kan konstituen gitu. Dan kita juga sama-sama melihat lah, tidak sedetik pun pernah jadi anggota contohnya kan gitu. Iya, betul. Kan gitu. Betul. Terus prosesnya juga nggak sampai 1 jam. Iya, kan gitu kan. 40 menit, Pak. Ya, kemudian ya macam lah, saya tidak akan masuk ke itu. Tapi ini adalah potret yang sangat rawan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya. Kalau ini terjadi, demokrasi ambruk, kita tinggal nunggu saja kok bangsa ini bisa punah. Bisa punah. Karena dengan mudahnya seperti ini, intervensi dari luar sangat mudah masuk. Ngapain perang sama Indonesia? Kita rampasin aja semua partai-partai politik. Ya kan? Selesai permasalahan. Apalagi waktu kita bisa lihat waktu itu ada tanda kutip menggunakan uang. Iya kan? Betul. Ya kalau cuma 1.000 triliun untuk membeli semua partai itu bagi negara lain murah. Yes. Dibanding dengan sumber daya kita miliki, kasih.
ini yang harus benar-benar sama-sama kita perhatikan. Mhm. Saya hanya melihat dari sisi ini. Sisi dalamnya saya itu politikus lebih ahli lah. Oke Pak, ini sebagai orang yang ada di luar Pak ya, Ya. ngelihat kondisi ini. Kalau Bapak berada dalam posisi misalnya Pak SBY, Pak, kira-kira menurut Bapak seperti apa Pak idealnya sikap beliau sebagai founder, sebagai ketua majelis tinggi dalam menghadapi situasi ini? Saya pikir kita perlu menyimak dan mencontoh ya. Seorang Pak SBY diperlakukan seperti itu, ya kan. Tapi beliau tidak menunjukkan kemarahan, ya kan. Hanya penyesalan saja, gitu. Saja. Tetap cool, memberikan penjelasan tanpa emosi, dengan tertata. Gitu. Beliau 2 periode jadi presiden kan gitu. Oke. Logika berpikirnya mantan 2 kali presiden, partainya begitukan kan, tapi masih tetap menjaga stabilitas emosinya. Dan itu pasti tidak mudah, Pak ya? Ya, pasti tidak mudah, mudah banget, tidak mudahnya gitu. Itu yang saya lihat gitu. Jadi saya pikir ini merupakan contoh kepada bukan bangsa untuk dunia internasional bahwa politikus ya harusnya seperti itu gitu loh. Iya. Gitu. Jadi punya ketenangan emosi. Punya ketenangan emosi, beretika gitu. Pak, yang menarik juga kan begini Pak, ini cukup heboh di media. Ini saya ingin minta pendapat Bapak. Pak Menkumham, Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD itu mengkonfirmasi bahwa Pak Jokowi benar-benar nggak tahu nih langkah dari Pak Muldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat di Sibolangit. Bahkan ketika dikonfirmasi oleh Pak Mahfud, Pak Mahfud mengatakan Pak Jokowi terkejut, tapi beliau tidak uring-uringan. Bahkan kalau istilahnya Pak Mahfud itu tetap happy-happy, Pak. Nah, kata-kata happy-happy ini kemudian menjadi rame, Pak, di media. Karena banyak pihak yang merasa kok seorang presiden, kepala stafnya itu melakukan itu dan beliau tidak bereaksi, bahkan bisa dikatakan tetap happy-happy. Nah, kalau Bapak ngelihatnya nih persoalan gimana, Pak? Gini, saya persoalannya melihatnya bahwa Pak Jokowi itu tidak mengetahui tadi atau tidak yakin gitu kan. Saya pikir beliau adalah penguasa terhadap angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Yes, kan gitu. Panglima tertinggi Pak ya? Iya, dalam kondisi ini pasti beliau akan menjiwai, gitu. Menjiwai tentang kondisi mental kan prajurit yang kalau saya namanya moral itu tadi. Nah, mungkin dia juga nggak yakin. Ya kan? Seorang kepala staf kepresidenan yang mantan Panglima TNI akan melakukan itu. Gitu. Oke. Kan gitu. Jadi ketidaktahuannya itu karena mungkin pernah mendengar tapi tidak yakin lakukan itu. Jadi nggak mungkin gitu lah mantan Panglima TNI kok melakukan seperti itu, kan gitu kan. Mungkin kayak gitu. Nah, begitu dikasih tahu ketawa, mungkin ketawanya juga, loh kok bisa gitu ya ketawanya kan gitu. Jadi bukan ketawa, jadi menurut persepsi saya, beliau bukan ketawa senang, tetapi loh kok begitu ya? Ternyata dia ketawanya seperti itu. Kan bisa aja kita ketawa juga, loh kok begitu kan gitu. Jadi kita berpikiran positifnya seperti itu gitu. Bukan tertawa berarti tertawa mengejek, bukan, tapi tertawa karena loh ternyata kok bisa gitu kan. Juga gitu. Mau marah gimana lagi kan. Udah kejadian ya. Iya gitu. Itu menurut persepsi saya demikian gitu ya. Oke. Pak, yang menarik juga Pak, ini kan Pak Muldoko ini dalam posisi beliau sekarang sebagai ketum Demokrat versi Sibolangit. Ini kayaknya lagi mencoba melengkapi kabinetnya Pak, kepengurusannya gitu ya. Dan salah satu yang diajak menjadi wakil ketua itu adalah Komjen Polisi Purnawirawan Pak Safrudin. Pak Safrudin? Iya betul Pak. Saya baru dengar ini malah. Ini baru saya baca di Detikcom. Tapi gini, menurut saya tahu persis karakter. Bapak kenal pribadi Pak ya? Saya kenal pribadi beliau, dan beliau adalah orang Sulawesi Selatan, ya kan. Dan saya yakin beliau tidak berani karena beliau nggak berani pulang kampung nantinya. Oh oke. Ya. Nah, orang sana kan orang Satya Patriot Sulawesi Selatan kan gitu. Betul. Dan saya yakin hampir tidak mungkin seorang Komjen Purnawirawan Safrudin akan menerima ini.
Karena dia seorang polisi, mantan polisi, tahu hukum, ya kan, kemudian tahu etika, ya kan, mantan Wakapolri lagi kan, mantan Menteri PAN lagi kan, Betul, gitu kan. betul. Saya pikir saya tidak percaya kalau beliau mau. Mhm, Gitu. mhm. Bukan karena apa-apa, tapi karena etika moral yang dia jaga. Apalagi asli putra Sulawesi Selatan, ya kan. Orang-orang Sulawesi Selatan kan benar-benar orang-orang kesatria patriot kan. Betul, Jadi betul. ini yang saya, pada umumnya orang Indonesia seperti itulah. Iya, Dia akan pulang, akan malu pulang. Mhm. Tapi saya nggak tahu ya, tapi itu dugaan saya dan saya tidak akan mempengaruhi. Itu Ya. pernyataan saya saja gitu. Oke. Gitu. Pak, saya ingin tarik ini agak jauh ke depan, Ya. Pak. Ini kan sudah kejadian satu partai kemudian diambil dengan hostile takeover gitu Pak ya, kalau istilah kita di bisnis. Nah, menurut Bapak, ini masih akan terjadi karena selain partai Pak, kalau kita lihat kemarin juga saya wawancara dengan Ketua KNPI, Mas Haris Pertama, itu kan juga mengalami pengambil alihan Pak. Jadi sekjennya melakukan pemecatan dan juga diambil alih secara hostile juga. Nah, gimana Pak Gatot ngelihat kondisi ini? Apakah ini memang bagian dari upaya untuk tadi menyingkirkan oposisi, membuat semuanya terkonsolidasi kekuasaan di tangan pemerintah atau gimana? Ini bisa terjadi kalau bahasa hukumnya adalah jurisprudensi. Oh, oke. Ya. Mengambil keputusan berdasarkan keputusan yang sudah lalu kan gitu. Ya. Nah kalau ini partai, kemudian nanti berubah ke perusahaan-perusasahaan, lama istri orang juga dilegalkan seperti itu. Ya. Saya bilang kita tinggal tunggu saja, menghitung waktu aja bangsa ini akan hancur, akan punah. Iya dong. Sudah tidak ada etika lagi. Nggak ada etika, nggak ada aturan lagi. Ya. Pokoknya siapa yang kuat bisa ngambil. Hukum prima berlaku. Yes. Kan hukum prima berlaku. Ya. Nah, ini sangat berbahaya dalam konteks ini gitu. Ini yang harus benar-benar kita amati dulu, jangan sampai terjadi. Pasti semua ketua partai sekarang was-was. Was-was. Kapan partai saya diambil juga? Iya dong. Kapan salah ngomong sedikit diambil? Ya. Ada kebebasan demokrasi apa ini macam ini? Oke. Saya mulai dari sisi ini. Ini sangat berbahaya sekali gitu. Jadi saya hanya menyampaikan, Mas Muldoko, marilah kita lebih sering istighfar sebagai seorang muslim. Oke.